Kalau masuk penjara tuh bisa nggak sih nikah? Jawabannya bisa. Misalnya saja cerita pernikahan narapidana atas pembunuhan, pengedaran narkoba, dan pencurian ini. Bagi banyak orang, pernikahan adalah tahapan hidup yang paling membahagiakan. Begitu juga orang-orang yang ada di penjara. Meskipun mereka membuat kesalahan, tapi mereka masih memiliki impian untuk menikmati hari pernikahan seperti orang lain di luar penjara. Meskipun begitu, kisah suram mereka sebagai narapidana tetap menghantui. Kisah pertama, pernikahan anggota geng pengedar narkoba. Bronson Gordon adalah warga Pasqua First Nation di Timur Laut Regina, yaitu ibu kota dari salah satu provinsi di Kanada, Saskatchewan. Dia dihukum bersama dua anggota geng lainnya pada tahun 2018 karena telah membunuh seorang pengedar narkoba saingannya pada tahun 2015. Sejauh ini, Gordon telah menjalani hukuman di 4 tempat yang berbeda, sampai pada akhirnya dia berada di Saskatoon Regional Psychiatric Center. Saat Gordon meminta bantuan kepada temannya karena mengalami dugaan kekerasan oleh petugas di Saskatoon Correctional Center, yaitu ketika dia masih di masa persidangan, dia diperkenalkan dengan Sherry Meyer. Meyer adalah seorang advokat lulusan Human Justice, memiliki pengalaman sebagai pengacara dan juga pendiri Beyond Prison Walls Kanada, yaitu lembaga di Kanada yang menjadi advokat tahanan dan juga memberikan dukungan untuk narapidana dan keluarga mereka. Setelah melakukan panggilan dan kunjungan secara rutin, Gordon dan Meyer akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Nah, orang yang jatuh cinta kepada pembunuh secara medis disebut dengan hybristophilia. Kondisi ini lebih banyak dimiliki oleh perempuan memang. Meskipun begitu, Meyer tidak mengetahui istilah ini. Dia selalu berkemas dan pindah ke kota baru setiap kali Gordon dipindahkan ke penjara lain. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 23 Juni 2023, Bronson Gordon dan Sherry Meyer melangsungkan pernikahan di Saskatoon Regional Psychiatric Center. Pernikahan itu diadakan tepat di hari ulang tahun Gordon. Saat itu Gordon baru berusia 39 tahun dan Meyer berusia 42 tahun. Cukup banyak orang yang hadir di acara pernikahan mereka, seperti sipir penjara, tim perawat penjara, narapidana lain, dan sebagainya. Seperti halnya pernikahan kebanyakan, suasana haru pun meliputi kedua mempelai. Saat mengungkapkan janji pernikahan, Gordon sempat menitikkan air mata dan mengatakan bahwa istrinya sangat cantik pada hari pernikahan mereka. Meskipun begitu, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pernikahan mereka. Saat mereka mengundang beberapa media atau saat media ingin hadir di acara pernikahan mereka, Correctional Service of Canada atau yang disingkat CSC melarang media hadir secara langsung, melainkan hanya bisa melalui ponsel petugas. Selain itu, gaun pengantin Meyer dari desainer yang dia pilih juga tidak datang tepat waktu, sehingga dia harus memutuskan dan mencari pakaian pengganti untuk pernikahannya pada menit-menit terakhir. Dan kue pengantin mewah yang dia pesan juga ditolak oleh CSC untuk dibawa ke ruang pernikahan. Namun, Meyer dan Gordon tetap senang karena ada berbagai kue sederhana yang bisa dinikmati oleh para tamu. Semua penolakan ini dilakukan karena pengawasan keamanan yang sangat ketat. Meyer sendiri juga harus melewati penjaga keamanan, termasuk anjing yang mengendus Meyer dan semua yang dia bawa. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, kenapa Meyer mau menikahi Gordon? Sebenarnya keputusan Meyer untuk menikah dengan Gordon tidak lepas dari kritikan orang-orang di sekitarnya. Namun, Meyer selalu yakin untuk menjadi istri Gordon karena dia percaya dan dia yakin bahwa Gordon tidak akan berada di penjara untuk selamanya. Tidak hanya keyakinan semata, Meyer juga berencana untuk membantu suaminya membatalkan hukuman yang menurut dia salah. Namun, harus digarisbawahi bahwa Gordon dihukum atas pembunuhan tingkat pertama. Korbannya yang bernama Renoli meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jadi pada saat kejadian, Renoli, si korban, diculik dan ditahan oleh orang-orang bersenjata selama beberapa jam. Tangan dan kakinya diikat dengan lakban dan zip tie. Dia ditembak 2 kali di kepala dengan senjata api kaliber kecil dari jarak dekat. Setelah itu kepalanya dipenggal dan tubuhnya dipotong-potong dengan menggunakan gergaji tangan. Bagian tubuhnya dibuang di lokasi yang harus menempuh sekitar 1 jam perjalanan dari tempat kejadian. Hal ini yang menjadi dasar untuk hakim menolak banding atas hukuman Gordon pada tahun 2020. Sehingga tidak heran jika Gordon menjadi tahanan dengan keamanan maksimum. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun.
Sehingga hubungan Meyer dan Gordon sebagai suami istri ya dijalani di balik jeruji besi melalui panggilan telepon dan video serta kunjungan langsung suami istri. Jadi, apakah menurutmu cinta itu memang buta? Atau mungkinkah Meyer dan Gordon memang bisa dan mampu tinggal bersama di rumah mereka berdua seperti pasangan-pasangan pada umumnya? Kisah kedua, Luka Magnotta. Kisah selanjutnya masih dari Kanada. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal Luka Rocco Magnotta, seorang narsistik pecandu film yang telah melakukan berbagai tindakan kriminal hanya agar bisa terkenal. Pada tahun 2015, Magnotta mencari Prince Charming di website Canadian Inmates Connect, yaitu website untuk narapidana mencari pasangan. Dia menuliskan bahwa dia mencari laki-laki kulit putih berumur 23-38 tahun dan memiliki badan yang bagus untuk dijadikan pasangan. Tidak hanya itu, laki-laki yang dia inginkan harus loyal, berpendidikan, stabil secara finansial dan emosional, dan berkomitmen untuk hubungan jangka panjang. Di situs itu, dia bertemu Anthony Jolin, seorang narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup karena telah membunuh narapidana lain. Sepertinya agak meleset dari persyaratan Magnotta, tapi nyatanya mereka tetap menjalani hubungan sampai 2 tahun kemudian. Pada tanggal 26 Juni 2017, Magnotta dan Jolin menjalani pernikahan di penjara, dan ibu Magnotta bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Lalu, siapa itu Luka Magnotta dan mengapa dia bisa begitu terkenal sampai pernikahannya ditulis oleh banyak media? Selain menjadi pemeran di film biru, dia juga membuat banyak akun yang berbeda untuk membuat dirinya viral. Namun, itu tidak berhasil membuat dirinya terkenal. Sampai pada tahun 2010, Magnotta mengupload video di internet yang berjudul One Boy Two Kittens, di mana dia memasukkan 2 anak kucing di sebuah plastik bag dan dia memvakum plastik itu sampai 2 anak kucing yang ada di dalamnya mati. Akibatnya, orang-orang yang marah terhadap video itu mencari-cari identitas dan lokasi Magnotta sampai mereka membuat grup untuk menemukannya. Magnotta, yang pada saat itu belum diketahui identitasnya, seperti kegirangan karena mendapatkan atensi yang dia mau. Dia pun mengupload kembali video kucing yang sedang ditenggelamkan di bathtub. Dan hal ini membuat orang-orang semakin geram. Namun seperti tidak puas dengan penyiksaan yang dia lakukan, dia ingin atensi lebih besar. Sampai pada tahun 2012, dia membunuh seorang manusia, yaitu pelajar Tiongkok bernama Junlin yang dikenalnya dari salah satu situs kencan. Hal ini diketahui karena Magnotta membuat video di mana di dalamnya dia membunuh Junlin. Pada awalnya, polisi tidak percaya tentang apa yang ada di video tersebut. Namun, pada tanggal 29 Mei 2012, satu koper dengan bagian tubuh Junlin di dalamnya ditemukan di depan kantor Partai Konservatif Kanada. Koper lainnya ditemukan di Canada Post yang akan dikirimkan ke kantor Partai Liberal Kanada. Tidak lama setelah itu, paket berisi bagian lain tubuh Junlin ditemukan di 2 sekolah di Kanada dan di 1 taman. Seluruh paket ini diantarkan melalui pos atau jasa pengiriman. Luka Rocco Magnotta menjadi buronan. Setelah melakukan berbagai cara untuk kabur dari pencarian polisi dengan cara-cara yang cukup pintar, lucunya pada 4 Juni 2012, Magnotta tertangkap di Berlin, Jerman karena dilaporkan oleh penjaga warnet yang baru saja membaca berita tentangnya. Pada tahun 2014, Magnotta dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan beberapa tindakan kriminal lainnya. Akibatnya, Magnotta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama dan menjalani hukuman dengan total 19 tahun untuk 4 kejahatan lainnya. Kemungkinan pembebasan bersyarat paling awal dinyatakan dalam 25 tahun. Dan perlu diingat, hukuman mati dilarang di Kanada. Kisah ketiga, pernikahan di Nusa Kambangan. Andrew Chan adalah narapidana di penjara Kerobokan Bali yang ditangkap karena kasus pengedaran narkoba, di mana dirinya adalah bagian Bali Nine. Bali Nine sendiri adalah sebutan media untuk 9 orang warga Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bandara Ngurah Rai, Bali, karena berusaha menyelundupkan heroin sebanyak 8,3 kg. Pada 27 April 2015, Andrew Chan menikahi pacarnya yang bernama Febianti, seorang perempuan Indonesia berumur 31 tahun.
Mereka bertemu saat Feby menjadi sukarelawan di penjara Kerobokan pada tahun 2012. Mirisnya, pernikahan itu terjadi 2 hari sebelum Andrew Chan dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Setelah Andrew Chan gagal untuk melakukan banding di pengadilan, dia meminta untuk diizinkan menikah dengan kekasihnya setelah tidak ada jalan keluar untuk lepas dari hukuman mati. Pada tanggal 29 April 2015, Chan harus menerima hukuman terakhirnya dan berpisah dengan istri yang baru dinikahi untuk selama-lamanya. Dari 9 orang yang ditangkap, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinilai memiliki peran yang sangat penting sehingga mereka mendapatkan hukuman mati dari awal pengadilan dilakukan. Sedangkan anggota lainnya didakwa dengan hukuman seumur hidup pada mulanya. Hukuman mati ini dikecam oleh banyak orang di Australia, termasuk keluarga para narapidana. Tidak heran, Australia tidak memiliki hukuman mati, sehingga publik mengecam pemerintah Australia yang tidak bisa melakukan intervensi secara diplomatis untuk mencegah hukuman mati bagi warganya di Indonesia. Cinta memang di luar kendali manusia. Banyak manusia yang mengorbankan hidupnya untuk cinta. Tapi aku juga gak tahu nih, apa bahagia bagi para pasangan narapidana ini cukup dengan menikahi orang yang mereka cintai saja? Menurutmu bagaimana?